Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Istri Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Pilihan-Pilihan. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Poin penting pelajaran kita menyembah Allah ketika kita mengikuti keinginannya dalam hubungan yang saling menghormati dengan lawan jenis. Pernahkah engkau melakukan sesuatu yang salah dan berusaha untuk menyembunyikannya? Apakah itu akan makin membawamu ke dalam kekotoran? Apakah akan lebih baik jika engkau mengakui kesalahanmu di tempat awal? Siapakah wanita yang cantik itu? Tanya Daud kepada pelayannya. Bukankah itu Batsheba, istri Uriah orang Het? Tanya pelayannya kembali. Daud sementara berjalan-jalan di atas atap istananya di suatu petang yang tenang, dan kecantikan Batsheba menarik perhatiannya. Bawalah dia ke dalam istanaku, perintah Daud kepada pelayannya. Daud merupakan orang yang penuh dengan kekuatan di Israel. Ia adalah raja atas Israel dan Yehuda. Sebagai tambahan, Daud seorang yang kuat, gagah, dan menyukai musik. Tetapi Raja Daud telah menikah. Demikian juga dengan Batsheba, masing-masing dengan pasangannya. Jika saja Daud mengambil waktu untuk bertanya kepada Allah, maka ia akan dapat diingatkan bahwa apakah yang ia rencanakan itu dapat mengakibatkan banyak penderitaan bagi dirinya sendiri, Batsheba, dan banyak orang-orang yang tidak bersalah. Batsheba dibawa kepada Daud. Ia tidur dengannya, dan kemudian wanita itu pulang ke rumahnya. Aku hamil. Daud membaca pesan itu beberapa kali, berharap bahwa itu adalah kesalahan, berharap bahwa ia salah membacanya. Tidak ada yang dapat menyelamatkannya. Batsheba telah hamil, dan anak itu adalah anak Daud. Dengan segera, setiap orang akan mengetahui apa yang telah ia perbuat. Tidak akan ada kemungkinan bahwa Uriahlah ayahnya, karena ia sedang berada di medan pertempuran, bertempur sebagai tentara Daud. Apakah yang harus aku lakukan dengan hal ini? Daud menanyai dirinya sendiri. Sekali lagi, ia harus kembali kepada Allah, meminta pengampunan akan dosanya, dan meminta tuntunan akan tindakannya selanjutnya. Tetapi tidak, ia berusaha untuk menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Daud mengirim pesan kepada Uriah untuk pulang dari medan peperangan ke rumahnya. Uriah pergi ke istana untuk menjumpai Daud. Pulanglah ke rumahmu dan bersenang-senanglah. Daud mendorong Uriah untuk melakukannya. Ia berharap bahwa Uriah akan pulang ke rumahnya kepada istrinya dan tidur dengannya. Kemudian semua orang termasuk Uriah akan berpikir bahwa anak itu merupakan anak Uriah. Tetapi Uriah tidak pulang ke rumahnya, melainkan ia tidur di pintu gerbang istana bersama dengan pelayan-pelayan Yoab. Ketika Daud menanyakannya mengapa ia tidak pulang ke rumahnya, Uriah menjawab, "Tabut perjanjian, panglima tentaraku, dan semua tentara berkemah di dalam tenda di padang. Bagaimana mungkin aku dibenarkan dengan menikmati kesenangan rumah dan ditemani oleh istriku, sementara yang lainnya sedang berperang?"
hati Daud tersentak. Mengeluarkan anak buahnya ternyata lebih sulit dari apa yang ia bayangkan. Uria penuh dengan iman dan berdedikasi terhadap Allah dan tentaranya. Hal ini membuat Daud terlihat bodoh. Daud mencoba usahanya itu pada malam berikutnya. Ia bahkan memberikan minum kepada Uria sampai ia mabuk. Tetapi rencana Daud tidak berhasil. Ia harus melakukan sesuatu yang lain. Daud memutuskan bahwa pemecahan masalahnya yang selain itu ialah dengan membiarkan Uria tewas di medan pertempuran. Ia menuliskan sebuah surat kepada Yoab dengan menjelaskan bagaimana agar hal itu dapat terjadi. Yoab melakukan seperti apa yang diperintahkan, dan Uria terbunuh dengan beberapa orang lainnya. Batsyeba bersedih karena suaminya itu dan berkabung karena ia mendengar bahwa suaminya telah meninggal dunia. Setelah masa berkabung, Daud membawa Batsyeba ke dalam istananya untuk menjadikannya sebagai istri. Daud berpikir bahwa ia telah diselamatkan dari dosa yang telah ia lakukan. Tetapi Allah mencintainya sehingga ia tidak membiarkan Daud jatuh lebih dalam lagi. Allah mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud dari dosa-dosanya. Nathan menceritakan sebuah perumpamaan dengan menunjuk pada kesalahan yang telah diperbuat oleh Daud. Daud mengetahui hal itu. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku telah berdosa terhadap Allah," katanya. "Allah telah mengampunimu," kata Nathan kepada Daud, "tetapi anakmu akan meninggal." Meskipun Daud telah diampuni, tetap saja tidak mungkin untuk membalikkan semua kesedihan dan kehilangan yang telah mengambil tempat dan akan selalu mengambil tempat di masa mendatang. Segera setelah kedatangan Nathan, anak Daud dan Batsyeba menjadi sakit. Daud memohon kepada Allah untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi anaknya meninggal. Bagaimanapun juga Daud mengerti. Ia bergabung dengan tentaranya di medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, Allah memberkati dengan seorang anak yang lain, seorang anak istimewa, yaitu Salomo.